Pemirsa, jumpa lagi dengan Kang Guru di channel Kang Guru TV. Ya, dalam episode sebelumnya, ya saya pernah menyampaikan kepada pemirsa bahwa dalam podcast Kang Guru TV tamunya akan didatangkan dengan random atau acak. Siapa saja, tidak harus pejabat saja, tidak harus tokoh-tokoh terkenal saja, siapapun. Karena saya berangkat dari sebuah asumsi bahwa semua orang itu unik, ya. Semua orang pasti punya pemikiran-pemikiran yang ketika itu di-share ke orang lain, mungkin itu akan jadi sesuatu yang bernilai. Nah, kali ini saya berhasil bukan mendatangkan sebetulnya. Kebetulan dia lewat, saya panggil, "Mang, nasi goreng, ladaan." Selamat malam, Bang Abidin. Malam, Kang Guru. Oke, ini Kang Abidin ini adalah seorang pengusaha nasi goreng atau seorang pedagang nasi goreng di Citangtu, ya. Oke, saya melihat ada hal-hal menarik dari Kang Abidin ini, ya. Agak beda gitu dengan penjual nasi goreng yang lain. Itu yang membuat saya tertarik untuk mengundang dia. Nah, saya mau tanya, kiat-kiat apa sih yang membuat dia bisa bertahan selama 240 tahun? Berapa? Dagang udah berapa tahun sih? Baru juga 3 tahun. Oh iya, baru 3 tahun. Apa yang membuat Kang Abidin bertahan dalam usaha yang sudah dijalaninya sekitar 3 tahun? Apa Kang Abidin? Apa yang membuat Kang Abidin bertahan di bisnis ini? Yang menguntungkan atau gimana? Jadi gini Pak ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tuh, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abidin, biasa dipanggil Abidin Asgor ya. Jadi tadi gimana Pak pertanyaannya? Lupa lagi. Jadi gini pertanyaannya Kang Abidin. Kang Abidin kan udah 3 tahun nih, iya, berjualan, ya. Apa yang membuat Kang Abidin bertahan selama 3 tahun ini? Apakah nasi goreng memang menjanjikan keuntungan atau justru Kang Abidin nggak besar pendapatan tapi enjoy gitu menjalani? Apa tuh? Ya sebenarnya sih tergantung ini juga sih ya Pak. Kita setiap passion itu kan harus dinikmati gitu Pak ya. Setiap pekerjaan itu harus dinikmati ya. Setiap passion atau pekerjaan, bidang pekerjaan. Setiap passion. Setiap bidang pekerjaan harus dinikmati. Oke, jadi kalau kita mau ini harus mencintai pekerjaan kita. Tuh pemirsa satu gitu kan ya, saya dapat ilmu nih dari Kang Abidin bahwa kita harus mencintai profesi. Iya. Apapun profesi kita. Ya. Oke. Terus saya mau tanya juga kiat-kiat apa Kang Abidin dalam menjalankan bisnisnya? Seperti di supermarket gitu Pak ya. Mereka memakai slogan senyum, salam, sapa gitu ya. Oh. Ya saya berusaha untuk ya menerapkan itu dalam melayani pelanggan saya gitu Pak. Cuman dari saya ada tambahan 2 lagi Pak. Apa tuh? Kalau di minimarket kan biasa 3S, saya 5S Pak. 5S? Iya. Apa tuh 5S? Duanya lagi apa? Senyum, salam, sapa, sigap, sama sisiwo satu lagi Pak. Oh, pemirsa, kalau di supermarket katanya ada 3S, senyum, sapa, salam. Kalau Kang Abidin justru melebihi dari supermarket, ada 5S. 5S Pak. Ya, ada 5S. Senyum, sapa, salam, sigap, dan sisiwo. Nah, yang sisiwo ini nggak ada di buku teori apapun. Kalau yang 3S mungkin saja ada, tapi yang sisiwonya itu yang menurut saya ini baru yang menemukan itu Kang Abidin aja, ya. Ini satu hal yang mungkin juga inspiratif ya.
bagus lah. Sebetulnya di bidang apapun ya, di bisnis apapun, bukan cuma nasi goreng aja. Artinya kita harus mengedepankan pelayanan, ya, betul Pak, pelayanan. Bagaimana konsumen kita merasa puas dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan, sehingga mereka jadi loyal. Saya punya pengalaman sedikit Kang Bidin. Waktu saya masih remaja ya. Iya. Sebetulnya saya juga masih remaja sekarang. Perasaan. Nah, saya pernah beli nasi goreng ya. Tapi uang saya waktu itu cuma punya 5.000. Saya nanya dulu kan, karena memang uang saya cuma 5.000, saya nanya dulu ke si embangnya itu, "Mang, satu porsi berapa?" Dia jawab 10.000. Saya langsung pesen. Karena saya punya uang cuma 5.000, ya saya pesen, "Mang, udah saya pesennya setengah saja." Jadi bikinlah setengah porsi. Tapi pada saat mau bayar, "Mang, berapa?" Katanya 7.500. Nah, itu masalah. Kenapa satu porsi 10.000 tapi beli setengah jadi 7.500? Nah, Kang Abidin gitu nggak? Iya. Kalau saya sih sebenarnya nggak melayani yang setengah sih Pak. Ya mungkin karena tadi juga waktu si Bapak beli setengah dikasih harga 7.500 ya, dia kan patokannya telur Pak, satu ya. Ya mungkin kalau telurnya sebelah mungkin iya patokannya telur satu butir gitu kan. Oke, kalau gitu saya nanya, Kang Abidin pernah nggak ngejual nasi goreng 1,5 porsi? Satu setengah porsi. 1,5 sering Pak kalau 1,5. Nah, kalau 1,5 porsi telurnya berapa? 1. Nah, berarti enggak. Kalau begitu berarti bukan telur dong acuannya. Tadi kan saya bilang, ini obrolan nggak penting banget biasa. Jadi saya bilang, melayani setengah enggak. Kenapa? Karena acuannya telur. Ya, karena telur nggak bisa setengah, maka minimal 1. Berarti 1 porsi telurnya 1. Nah, saya nanya ke Kang Abidin, kalau 1,5 porsi pernah nggak ngelayanin? Pernah. Telurnya berapa? Harusnya kan 1,5 telurnya, tapi kenapa jadi 1? Nah, ini pemirsa, ini menurut saya pedagang-pedagang banyak yang sebetulnya ini bukan sebuah kecurangan, cuman justru keunikan. Ketika satu porsinya 10.000, maka setengah 7.500. Ketika satu porsinya 20.000, maka setengahnya 12.000. Dia tidak melayani setengah karena acuannya telur. Tapi kalau 1,5 dilayani, telurnya 1. Gimana sih itu deh? Saya pengen, Jadi kalau 1,5 itu kita yang ditambahin bukan telurnya Pak, di nasinya Pak. Dan harganya juga nggak 1,5 harganya. Gitu kalau mau misalkan kalau orang beli 1 porsi misalkan buat 2 orang tuh ya. Kalau 1 porsi nggak kenyang katanya. Kalau beli 2 porsi kekenyangan, jadi mintanya 1,5, ya saya kasih tambah nasinya aja. Di telur nggak ditambah. Cuman kan harganya juga disesuaikan. Nggak harga 1,5 enggak. Berarti tidak semuanya bisa dikaji hitungan matematika ya? Iya, enggak. Kadang-kadang 1 porsi segini, 1,5 belum tentu jadi 1,5 dalam artian matematika ya? Iya, enggak. Oke. Nah, Kang Abidin, saya dengar katanya Kang Abidin menerima jasa masaknya saja. Jadi artinya ini yang pernah saya dengar dan ini menurut saya menarik. Mang Abidin itu nerima orang datang bawa nasi, bawa telur, kemudian Mang Abidin yang masakin aja, bener gitu? Iya, betul Pak. Jadi gini Pak ya, saya tuh menyesuaikan ya, kita kan jualan di kampung gitu Pak ya. Menyesuaikan dengan keuangan ya, mungkin ada yang punya uangnya nggak cukup buat beli 1 porsi nasi goreng. Ya saya kasih keringanan. Kalau mau ya harganya minim, ya mending bawa bahan dari rumah sendiri, kayak bawa telur sendiri, bawa nasi sendiri. Nah saya cuma masakin aja, nggak apa-apa, saya terima. Tapi bumbunya mah dari Kang Abidin kan? Iya, bumbu dari saya. Kalau gitu kirain orang datang bawa nasi, bawa bumbu, bawa bawang, bawa garam, bawa itu gerobak. Mau gantiin saya jualan tuh. Itu mah mau bersaing ya, bukan mau belanja. Gitu ya Kang Abidin ya. Jadi luar biasa kalau menurut saya. Jadi tadi ya ada
5S ya. Ini pemirsa boleh catat untuk sekedar jualan nasi goreng saja. Kang Abidin menggunakan prinsip pelayanan dengan 5S. Senyum, sapa, salam, Sigap. dan sisiwo. Kemudian ada extra service di mana si pelanggan, si pembeli boleh datang membawa nasi sendiri, membawa telur sendiri, dan Kang Abidin yang masakin. Tapi harganya sama nggak Kang Abidin? Ya enggak dong Pak. Tetap ada hitungannya. Kirain harganya sama. Oh, harganya juga beda Iya, ya. kita ya kurang-kurangin harga telur berapa, harga nasi seporsinya berapa. Gitu, Pokoknya mah aja. Kang Abidin, karena Kang Abidin jualannya di kampung ya. Iya. Jadi masyarakat juga variatif daya belinya gitu ya. Betul. Kang Abidin menyesuaikan dengan tingkat kemampuan warga, Iya betul. tingkat kemampuan konsumen. Wah, luar biasa nih pemirsa, patut ditiru ya. Jadi dia tidak dia mempertimbangkan kemampuan konsumen. Ketika konsumen misalkan mampunya hanya biaya masaknya aja, berarti dia harus bawa nasi dan bawa telur sendiri gitu ya. Iya betul Pak. Ya daripada misalkan nawar-nawar harga, nah itu kan bisa merusak pasaran gitu ya. Oh, gitu ya. Kita kan pengaruhnya ke pedagang-pedagang yang lain gitu ya. Yang mending saya kasih keran seperti itu aja, bawa telur sendiri dari rumah, bawa nasi gitu aja. Oh gitu ya. Ini menarik nih. Jadi ada pelayanan yang luar biasa ya. Oke, pemirsa, saya sendiri merasa bahwa obrolan saya dengan Kang Abidin itu obrolan biasa saja. Tapi justru inilah yang saya harapkan. Sebuah topik yang biasa dengan dibawakan dengan biasa gitu ya. Tapi mudah-mudahan obrolan ini paling tidak menjadi menjadi sebuah inspirasi ya buat pemirsa semua, bahwa untuk dalam berbisnis, maksud saya kita harus memiliki prinsip-prinsip ya. Jangankan untuk bisnis yang bukan gitu ngomongnya, apapun bisnisnya gitu ya, apalagi kalau bisnis yang skalanya besar. Sekedar jualan nasi goreng aja, pertama dia harus punya prinsip ya, seperti tadi ya, prinsip pelayanan. Yang kedua juga harus punya kepedulian sosial, itu intinya. Jadi mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah itu yang mungkin yang dipatut digarisbawahi itu pemirsa. Oke, kiranya bincang-bincang saya dengan Kang Abidin cukup sekian ya. Mudah-mudahan sekecil apapun obrolan ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi mereka yang sedang menjalani bisnis yang serupa ya. Pelayanan dan kepedulian sosial, itu kata kuncinya. Terima kasih, saya Kang Guru dan Kang Abidin mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.